Check mic. Saya ucapkan salam. Salam Bapak Ibu. Selamat datang dalam ibadah raya yang kedua di minggu yang kedua bulan ke-6 tahun ini. Saya percaya setiap kita yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang rindu dan merindukan hadirat Tuhan. Amin. Amin. Mari saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Coba lihat dulu kiri kanannya, katakan, berikan senyuman yang termanis. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang teramat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan pada hari ini. Di hari yang berbahagia ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan untuk ada di rumah-Mu, untuk menyanyikan syukur kami kepada Tuhan, Allah yang mulia, Allah yang perkasa. Saat ini Tuhan, kami bersama dengan anak-anak-Mu, bahkan anak-anak-Mu yang dapat menyaksikan ibadah ini secara online. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu boleh bekerja di tengah-tengah kami. Bahkan tidak seorang pun yang Tuhan lalui. Engkau lihat setiap kerinduan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu Kau akan memuaskan setiap kami. Kau akan menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Bahkan Kau akan berikan kekuatan bagi setiap kami yang lemah. Kau berikan penghiburan bagi setiap kami yang susah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Dengan nyanyian syukur kami, dengan segenap kerinduan hati kami Tuhan, mau menyanyikan kasih setia-Mu yang besar. Dan kami satukan hati kami. Kami tinggikan Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan siap memuji menyembah Tuhan bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Dan kemuliaan kami tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku dalam roh dan kebenaran selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu,
Sebab Engkau yang layak Bapa. Bawa kami lebih lagi Tuhan. Yes, inilah yang menjadi kerinduan kami. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku mendengar
Bahkan tak kau pandang hina hati kami yang rindu. Bahkan kau mengerti setiap tetesan air mata kami, Tuhan. Kami mau penuhi bait-Mu Tuhan dengan nyanyian sembah kami, dengan nyanyian pujian kami. Nyanyian yang mengalir dari hati kami untuk memuji-muji Engkau, ya Allah yang hidup, ya Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan. Kami mau nyanyikan kasih setia-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami mau nyanyikan setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, sambil menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Biarlah pintu surga-Mu terbuka, Tuhan. Mendengarkan Tuhan setiap seruan kami. Biarlah manis Kau dengar setiap nyanyian syukur kami. Ya Allah yang hidup, Allah yang berlimpah kasih setianya. Hanya dengan nyanyian sembah kami, Bapa, hanya dengan nyanyian syukur kami, biarlah Kau disenangkan, Tuhan, lewat pujian kami. Haleluya, 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 oh haleluya. Setiap belenggu-belenggu diputuskan saat kami memuji Tuhan. Setiap keterikatan kami dilepaskan, Tuhan. Bapa ada kuasa dalam pujian. Haleluya, haleluya. Kami dipuaskan di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami dilegakan di hadirat-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan
Namamu agung Allah kami, namamu dimuliakan Yesus kami. Engkau bertahta di kerajaan surga, begitu juga Tuhan di bumi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini Tuhan, untuk ibadah kedua kami. Engkau hadir Tuhan di tengah-tengah umat-Mu. Engkau bersemayam Tuhan atas pujian penyembahan kami. Engkau Tuhan dimuliakan, Engkau Tuhan yang kami agungkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang minggu hari ini Tuhan. Sungguh penyertaan-Mu luar biasa bagi kehidupan kami. Sungguh Tuhan Engkau baik bagi kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, Engkau memberikan kami napas kehidupan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan anak-anak-Mu yang hadir di tengah-tengah jemaat ini Tuhan. Yang hadir di mesbah-Mu Tuhan. Mau memuji dan meninggikan Engkau Tuhan. Mau mengagungkan Engkau Tuhan. Mau mengambil waktunya duduk diam di kakinya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Diberkatilah Tuhan sepanjang hari ini. Diberkati untuk minggu ke depan Tuhan. Setiap adonannya Tuhan, setiap pekerjaannya, setiap usahanya, setiap ladang sawahnya diberkati Tuhan. Menghasilkan buah yang termanis yang daripada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kesehatan bagi umat-Mu. Tuhan yang memberikan kekuatan bagi umat-Mu. Tuhan yang memberikan berkat-berkat melimpah dari sorga bagi umat-Mu. Yang dalam keadaan duka Tuhan yang menjadi penghibur. Yang dalam keadaan sakit Tuhan yang menjadikan kesembuhan. Yang dalam kesusahan Tuhan yang menghiburkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Diberkati 34 provinsi yang ada di bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, turunlah Tuhan Yesus. Awan kemuliaan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Teruslah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Diberkati sawah ladangnya, diberkati gunung lembahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya Tuhan, diberkati daratannya, diberkati seluruhnya Tuhan. Tuhan yang memberikan segala sesuatu bagi bangsa kami. Bapak kami berdoa bagi Bapak Presiden kami, begitu juga wakilnya Amin Aruf dan seluruh jajarannya Tuhan. Gubernur, wali kota Tuhan, bupati, kepala desa, camat dan sampai ke seluruh ujungnya Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan yang memberikan pewahyuan-pewahyuan yang bagi anak-Mu ini Tuhan. Takut akan Tuhan menjadi milik anak-anak-Mu. Setiap visinya, setiap misinya, biarlah seluruhnya berasal daripada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bagi kekasih hati kami, pembina rohani Tuhan. Begitu juga Bapak Niko Notoraya Harjo yang ada di Jakarta. Begitu juga buat Bapak Bambang Yonan, Edu Prayetno, dan seluruh cabang pos PI yang ada di Sumatera Utara. Begitu juga Tuhan bagi hamba-Mu yang ada di kota kami, Bapak Gunawan Panggabean. Bapak, biarlah kemurahan yang dari sorga menjadi milik anak-anak-Mu ini Tuhan. Awan kemuliaan-Mu Tuhan menyinari setiap langkah mereka. Kemanapun mereka melangkah Tuhan, Tuhanlah yang menyertai memberkati anak-anak-Mu ini. Diberkati istri, diberkati keluarga besarnya, anak cucu menantu anak-anak-Mu ini diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa bagi kota kami, Salom Tarutung, diberkatilah Tarutung di mana kami tinggal. Damai Sentosa-Mu tinggal atas kota kami Tarutung ini. Biarlah kami Tuhan, api Roh-Mu Tuhan berdaulat atas kota kami ini. Pemimpinnya Bapak Niktol Nakbaban, begitu juga wakilnya Tuhan, sampai seluruh jajaran yang ada di kota kami diberkati Tuhan. Bapak berkati juga kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ambil bagian di mesbah-Mu ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan bidik sesuatu yang terbaik Tuhan, untuk melayani-Mu lebih lagi Bapak. Dan kami berdoa Tuhan bagi hamba-Mu yang akan memberitakan firman sebentar lagi. Pakai hamba-Mu ini luar biasa Tuhan. Berkati setiap pelayanannya Tuhan. Diberkati keluarganya. Diberkati dia Tuhan dalam setiap apa yang dilakukan. Biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bapak kami berdoa Tuhan. Kami akan lanjut Tuhan untuk ibadah kami yang ketiga. Tuhan yang menyertai. Tuhan yang memberkati. Dan kami akan
akan beria-ria Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau dari tempat ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir Tuhan senantiasa hingga kami Tuhan menyambut Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama saya katakan amin. Sebelum kita beria-ria, bersukacita lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan, izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali datang di tempat ini? Mohon dilambaikan tangannya. Ada 1, 2, 3, 4. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian yang baru pertama kali datang berada di tempat ini. Kami percaya kita bukan orang asing lagi, dan kami berharap di minggu-minggu yang akan datang kita boleh kembali bersama memuji, memuliakan Allah kita yang besar. Katakan amin. Ada berapa banyak di sini yang bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan? Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain.
siapkan seluruh persembahan kita. Yang pertama, kantong persembahan akan dijalankan. di hadapannya. Kau tunjukkan kasih-Mu Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus karena dan selamanya. Biarlah kami umat-Mu boleh mengalami berkat-Mu Tuhan. Oh yes. Kau
tunjukkan kasih. Mari kita bersama terima anugerah Tuhan. Alami kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang setia. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu yang tidak pernah habisnya dalam hidup kami. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau sungguh setia. Tak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan hidup kami. Tak pernah Engkau Tuhan membiarkan kami. Tangan Tuhan yang berkuasa itu yang menopang kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh ada dengan melimpah syukur kepadamu Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan terbuka memberkati hidup kami. Dan yang akan terus menolong kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Kami sadar Tuhan perjalanan hidup kami masih panjang. Ada banyak hal yang harus kami lalui Tuhan. Kami perlu firman-Mu untuk terus menuntun kami Bapa. Menopang hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau. Dan menerima segala kelimpahan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapilah setiap kami umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus yang pimpin dari awal sampai akhir. Demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk terima firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersama kita katakan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Shalom. Shalom. Selama berjumpa di rumah Tuhan Bapak Saudaraku, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Saya Pendeta Rudi Simon Pardede, kami melayani dan menggembalakan jemaat Tuhan GBI yang ada di Silakitang. Satu kehormatan bagi saya dan semua karena kemurahan Tuhan boleh berdiri di hadapan Bapak Saudara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh tim pelayan yang sudah memberikan kepercayaan bagi saya hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau saya berdiri bukan berarti saya lebih pintar dari Bapak Saudara. Saya tidak ada niat untuk menggurui, tapi semua kita sama-sama untuk belajar kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Baik Bapak Saudaraku dikasih Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kasih Setia Tuhan di Sepanjang Kehidupan. Mari kita baca Alkitab kita, Mazmur pasal 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Mazmur 103 ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, ya. Kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu,
bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Puji Tuhan. Bapak saudaraku dikasih Tuhan, saya sangat-sangat terberkati dengan kebenaran ini. Bahwa dalam kebenaran ini kita menemukan saudaraku, ada penyataan khusus daripada Tuhan kita untuk setiap orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa itu? Bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia dan kepada orang-orang yang sungguh percaya kepadanya. Baik kepada hidup saya dan saudara, kepada anak-anak kita, dan juga kepada cucu kita. Itu sebabnya saudaraku dikasih Tuhan, setiap kita yang mengalami kasih setia Tuhan, biarlah saya dan saudara boleh menerimanya dan merasakannya sungguh Bapak saudaraku sampai sepanjang masa hidup kita. Katakan amin. Kita ada di tengah-tengah kehidupan yang tidak menentu Bapak saudara. Kita boleh memiliki sebuah perencanaan yang luar biasa untuk kehidupan kita yang akan datang. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi saya mau katakan Bapak saudaraku dikasih Tuhan, sebagaimana kita punya rencana untuk hari yang akan datang. Saya mau tanya, adakah di antara kita yang tahu pasti apa yang akan terjadi besok untuk hidup kita? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu apa yang akan kita alami minggu depan. Saya ingat Bapak saudaraku dikasih Tuhan, tahun 2019 saya yakin waktu kita mengakhiri tahun, semua kita punya doa yang luar biasa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau hidup kami lebih baik untuk tahun 2020. Tuhan, kami mau hidup keluarga kami lebih baik 2020. Tuhan, kami mau usaha kami, pekerjaan kami, ekonomi kami lebih baik tahun 2020. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, bulan demi bulan berjalan setelah kita memasuki 2020. Semua keadaan harus berubah. Apa yang sudah kita rencanakan saudaraku kasih Tuhan, ada di antara kita yang harus menghentikannya. Bahkan ada yang harus mengubah arahnya saudaraku. Karena apa? Karena memang kehidupan ini kita tidak tahu, kita tidak mengerti. Dan semuanya adalah misteri. Tetapi semua katakan saudaraku dikasih Tuhan, walaupun hidup ini penuh dengan misteri, tapi setiap kita yang sungguh-sungguh percaya di dalam Tuhan akan mengalami kasih setia Tuhan. Katakan amin. Ya setidaknya Bapak saudaraku, inilah fase-fase kehidupan manusia yang dilalui. Mulai dari lahir, ya bayi, belajar duduk, belajar merangkak, belajar berjalan, mulai berjalan dengan lancar, sekolah dan lain sebagainya Bapak saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya mau katakan dengar baik. Walaupun setiap tahun panjang umurnya, betul ya? Harapan kita pun demikian Bapak saudara. Tapi tidak sedikit Bapak saudaraku dikasih Tuhan hari ini merayakan ulang tahun. Besok innalillahi wa inna ilaihi. Shalom. Coba salam yang di sebelahnya Bapak saudaraku dikasih Tuhan. Coba dulu salam. Salam dengan hangat. Siapa tahu ini yang terakhir Bapak saudara salam dia. Oh enggak ya, enggak bukan gitu maksudnya saudara. Iya. Saya selalu katakan kepada jemaat, jangan-jangan ini khotbah saya yang terakhir. Saya bersyukur tidak ada yang katakan amin. Bulan lalu saya khotbah di Medan, saya katakan hal yang sama saudaraku, ada yang mengatakan amin. Dalam hati saya, dalam nama Yesus, saya tolak perkataan itu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tahu. Ada orang belum sekolah udah dipanggil Tuhan. Ada orang Bapak Saudaraku baru menyelesaikan sekolahnya dipanggil Tuhan. Tapi ada juga Bapak Saudaraku udah didoain supaya mati, nggak mati-mati. Saya berapa kali diminta berdoa di rumah sakit Bapak Saudaraku. Dan puji Tuhan, doa saya dijawab Tuhan berkali-kali. Waktu saya berdoa di rumah sakit.
Karena yang meminta saya berdoa di rumah sakit itu bukan berdoa untuk kesembuhan, melainkan berdoa untuk orang itu meninggal. Sebab kata keluarga, aduh sudah terlalu sakit dirasakan mama saya ini Pak Pendeta. Udah terlalu sakit dirasakan bapak saya ini pendeta. Kami minta pendeta doakan dulu supaya dipanggil Tuhan. Dan puji Tuhan bahwa saudaraku, berkali-kali saya doakan orang sakit di rumah sakit mati. Haleluya. Tapi jangan berarti bahwa saudaraku, kalau bahwa saudaraku sakit butuh didoakan, jangan panggil pendeta Rudi nanti mati ya, jangan bahwa saudara. Semua sesuai dengan konteksnya, amin. Ya kalau didoakan minta sembuh pasti Tuhan sembuhkan. Persoalannya yang minta saya mendoakan di rumah sakit itu memang tujuannya untuk mati, bukan untuk sembuh bahwa saudara. Dan saya bersyukur doa saya dijawab Tuhan berkali-kali. Sekali lagi bahwa saudaraku, tidak ada yang tahu kehidupan ini. Semua adalah misteri. Itu sebabnya di dalam segala perjalanan hidup ini Bapak Bu, yang tidak ada kepastiannya, kita butuh yang namanya kasih setia Tuhan. Saya mencatat di sini bahwa saudaraku dikasih Tuhan, apabila kasih setia Tuhan itu ada di dalam hidup saya dan saudara, maka berkat kasih setia Tuhan dalam hidup kita adalah hidup saya dan saudara akan dipulihkan. Keadaan saya dan saudara akan dipulihkan Tuhan. Dan Tuhan akan senantiasa menyatakan dirinya di dalam setiap waktu hidup kita. Untuk apa? Untuk memberkati kita. Untuk memberikan pertolongan kepada kita saudara. Dan kasih setia Tuhan mendatangkan berkat kepada hidup orang percaya. Ada jaminan yang sempurna bagi hidup kita yang percaya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Oleh sebab itu bahwa saudaraku, mari rindukan kasih setia Tuhan terjadi dalam hidupmu. Rindukan kasih setia Tuhan kita alami di sepanjang hidup kita. Karena terlalu besar, terlalu nikmat berkat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar bersama. Apa arahan Alkitab bagi hidup saya dan saudara untuk kita dapat mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Bapak saudara rindu mengalaminya? Siapa yang rindu bapak saudaraku? Sama-sama katakan dengan saya terima firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Bilang sama yang di sebelahmu, ingatkan dia. Jangan ngantuk kamu selama khotbah. Haleluya. Ini penting bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Yang pertama saya catat di sini, untuk kita mendapat kasih setia Tuhan dalam hidup kita adalah jadilah pribadi yang hidup takut akan Tuhan. Ayat yang ke-17 bagian A dikatakan, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas siapa? Orang-orang yang takut akan Dia. Jadi apabila saya dan saudara hidup takut akan Tuhan, maka dengar baik, kasih setia Tuhan akan dilimpahkan atas hidup saya dan saudara. Orang yang takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, bukanlah orang yang takut karena apa? Karena Tuhan itu mampu memberikan hukuman yang mengerikan kepada kita. Tidak. Bukan hukuman itu yang kita takutkan sehingga kita menjadi takut akan Tuhan. Beda dengan anak-anak yang takut kepada orang tua, anak-anak yang takut kepada guru. Mereka memang menjadi orang yang takut karena apa? Takut dipukul, takut dimarah, takut dihukum bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga tidak sedikit bahwa saudaraku ada anak-anak, aduh takut sekali melakukan kesalahan di rumah. Takut sekali melakukan kesalahan di sekolah. Takut sekali kalau dia sudah berbuat salah di luar dan pulang ke rumah ternyata orang tuanya tahu bahwa dia sudah sedang melakukan kesalahan bahwa saudaraku. Tidak. Bukan itulah cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Walaupun betul setiap orang yang bersalah di mata Tuhan pasti akan menerima segala konsekuensi dari kesalahannya. Tapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang memiliki rasa hormat
akan Tuhan kita. Katakan amin. Dia menghormati Tuhan di seluruh kehidupannya. Dia menghargai Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Sehingga dia tahu menjaga hidupnya dengan benar di hadapan Tuhan. Tetapi justru bahwa saudaraku kita mendengarkan hari-hari ini. Aduh, sangat banyak manusia sekarang sudah lagi tidak takut akan Tuhan. Bahkan pendeta sekalipun, guru agama sekalipun sekarang sudah enggak takut lagi akan Tuhan. Sarjana teologi pun sudah enggak takut lagi sama Tuhan. Doktor teologi pun sudah enggak takut lagi sama Tuhan. Sudah dengan bebasnya melakukan dosa di mana-mana. Saya ada tahu itu satu tempat bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Aduh, ini pengajar agama bahwa saudaraku, pengajar agama. Jadi rumah itu menjadi tempat tongkrongan mereka. Kalau mereka ada waktu longgar di situ mereka main judi bahwa saudaraku. Padahal tiap hari pekerjaannya mengajar orang untuk memperkenalkan Tuhan. Mendidik orang, mengarahkan orang bagaimana mereka bisa mengajar tentang Tuhan kepada anak-anak didik. Sudah enggak takut lagi akan Tuhan. Hari-hari ini kita dikejutkan dengan beberapa berita bahwa saudara ya. Aduh, seorang bapak punya 3 anak bahwa saudaraku. Bawa lari anak gadis orang. Hamil lagi bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Ada lagi katanya cinta lama ini enggak tahu lah entah cinta lama entah cinta baru ini bahwa saudaraku. Dilarikan istri orang bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Sudah terang-terangan melakukan dosa di mana-mana. Ketahuan korupsi sudah dada-dada ke kamera bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Bahkan bikin video lagi. Ya maaf kalau ada yang dirugikan. Ya saya akan menjalani hukuman selama 5 tahun 10 tahun. Sudah enggak malu lagi bahwa saudaraku melakukan dosa. Tapi hari ini kita rindu. Supaya kita mengalami senantiasa kasih setia Tuhan. Jadilah pribadi yang takut akan Tuhan. Katakan amin. Bapak-bapak menjadi bapak-bapak yang takut Tuhan. Mama-mama menjadi mama-mama yang takut Tuhan. Anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang takut Tuhan. Ada saya dengar itu bahwa saudaraku kalau di depan pendeta, aduh baik kali. Oh nama jual menam alim di pertibion. Salam. Iya enggak boleh kayak gitu. Iya betul Pak Pendeta. Tapi di belakang Pak Pendeta, waduh luar binasa. Tapi tidak ada di tempat ini, katakan amin. Coba lihat wajah-wajah yang di sebelah saudara. Wajah-wajah takut Tuhannya itu, amin. Kok amennya kurang yakin buat saudara. Jangan buat saya ragu pulang dari sini buat saudaraku. Katakan amin. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Karena saudara sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang berkuasa. Jadi totalitas hidup kita harus betul-betul takut Tuhan. Dalam pekerjaan takut Tuhan. Jangan di gereja luar biasa pelayanannya. Di tempat kerja. Tapi tidak ada di jemaat GBIS Tarutung Kota. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Nah, takut akan Tuhan adalah perasaan yang tak mampu hidup tanpa Tuhan. Jadi dia sadar, dia itu lemah, dia itu tidak berkuasa. Oleh sebab itu dia butuh Tuhan setiap saat. Orang yang butuh Tuhan setiap saat, dia pasti hormat kepada Tuhan. Dia pasti segan akan Tuhan, dia pasti takut akan Tuhan. Dia pasti akan berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Bahwa saudaraku, bila saya dan saudara takut kepada Allah, maka kita tidak akan melakukan apa yang sudah Allah larang. Katakan amin. Ya, bukan cuma di gereja itu berlaku, tapi di luar gereja. Tadi pagi saya katakan dalam ibadah raya pertama, ada banyak orang katanya kalau di gereja tidak boleh cakap kotor. Kalau di gereja tidak boleh gayanya itu ngaur. Tapi kalau di gereja, kalau di luar gereja, nah ini kan mengerikan buat saudaraku dikasih Tuhan. Ayo, di dalam gereja, di luar gereja, tetap takut akan Tuhan. Hormati Tuhan. Muliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, itulah
yang akan menunjukkan bahwa di dalam hidup saya dan saudara ada Tuhan atau tidak. Amsal 14 ayat 26 mengatakan begini, bersama-sama kita baca 1-2 ya. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi orang yang takut Tuhan itu hidupnya tentram. Katakan amin. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarganya tentram. Pelayan yang takut akan Tuhan, pelayanannya tentram. Amin. Anak Tuhan yang takut akan Tuhan, dalam pekerjaannya pun tentram. Di gereja soalnya nama hepot nak. Jam sia ibadah, jam tongapi itu ngai gereja mana. Ale mau lenungan di tempat karejo. Jam walu ke baris. Jam sia pe bana samulup. Ini enggak tentram ini. Apalagi kalau dia tahu, pimpinan enggak di sini. Pimpinan enggak di sini. Tolong ya. Amankan dulu ya, absenku ya. Dan sebagainya. Nah ini bukan gaya hidup orang yang takut Tuhan. Jadi takutnya waktu ada pemimpin. Kalau enggak ada pemimpin, merdeka sekali hidupnya. Tapi hari ini kita harus menjadi orang-orang yang takut Tuhan. Amin. Hidupnya tentram, tertib. Supaya hidup kita menjadi berkat. Nah di saat hidup saya dan saudara menjadi berkat, disitulah kita akan mengalami kasih setia Tuhan yang sempurna melimpah dalam kehidupan kita. Katakan amin. Siapa yang rindu mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang hidupnya? Sama-sama katakan dengan saya harus menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ingatkan dulu yang di sebelah saudara, jangan sama manusia aja kau takut. Katakan amin. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Saudara, kalau kita mau cek dalam Alkitab, terlalu banyak berkat bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tapi setidaknya ketika saya dan saudara merindukan kasih setia Tuhan terus dinyatakan dan melimpah dalam hidupmu. Ayo, jadilah suami, istri, anak-anak muda, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat, pekerja yang takut akan Tuhan. Yang kedua saya catat di sini bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Apakah arahan Alkitab bagi umat untuk dapat mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupannya? Yang kedua saya catat di sini adalah hidup berpegang pada janji-janji Tuhan. Selain daripada kita hidup takut akan Tuhan, tapi janji Tuhan harus kita pegang dalam hidup kita. Jangan pernah lepaskan janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena dengan janji Tuhan, saudara akan terus melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuasa sanggup menolong dan mengadakan mujizat dalam kehidupan kita. Ayat 18 bagian A dikatakan, bagi orang-orang yang apa? Berpegang pada perjanjiannya. Jadi janji Tuhan itu harus kita klaim dalam hidup kita. Saya teringat dengan yang namanya sistem asuransi, saudaraku. Kita kan sistem asuransi itu diwajibkan setiap bulan kita bayar preminya sekian per bulan. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah nanti ketika kita mengalami satu masalah, entah penyakit dan sebagainya saudaraku, maka kita berhak untuk mengklaim. Kita berhak untuk mengklaim apa itu? Jaminan dari asuransi itu. Sehingga semuanya akan di-cover begitu rupa saudaraku dikasih Tuhan. Tetapi dengar baik saudaraku dikasih Tuhan. Walaupun kita mengalami masalah seberat apapun, kita bayar tiap bulan. Tapi kita nggak pernah mengklaim yang namanya asuransi kita. Walaupun sudah apa itu namanya, sudah sekarat. Tapi kalau kita nggak klaim, itu nggak akan pernah cair saudaraku dikasih Tuhan. Maka kita diberikan kesempatan untuk apa? Kita klaim dulu. Nah dengan segala persyaratan-persyaratan yang ada yang sudah ditentukan. Nah sama halnya dengan kita. Untuk mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Ayo pegang janji Tuhan.
Sebab dengan janji Tuhan kita akan melihat kasih setia Tuhan itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Saya menemukan tulisan ini berkata seperti ini, saudaraku. Berpegang pada janji Tuhan menjadi dasar bagi kita untuk mengingatkan Tuhan tentang belas kasihan dan kasih setianya dalam doa dan pujian. Jadi kita terus mengingatkan kasih setia Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Lewat pujian dan penyembahan kita. Lewat kita terus membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sehingga kita semakin mengerti dan mengenal apa itu janji Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saya mencatat di sini bahwa saudaraku, apabila kita percaya dan berpegang pada janji Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memberkati hidup saya dan saudara. Tuhan berjanji akan menyertai hidup saya dan saudara. Tuhan berjanji akan menolong hidup saya dan saudara. Tuhan juga akan berjanji akan menyembuhkan penyakit saya dan saudara. Tuhan juga berjanji akan memberikan yang terbaik bagi hidup saya dan hidup saudara. Tuhan juga berjanji menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi saya dan saudara. Tetapi yang terakhir, Tuhan juga berjanji akan memberikan keselamatan bagi kita. Katakan amin. Tentu kalau kita cek dalam Alkitab, masih banyak lagi janji-janji Tuhan, saudaraku. Saudara rindu mengalami janji Tuhan digenapi dalam hidupmu? Ayo kita sama-sama baca beberapa poin ini dengan suara yang keras. Dan sambil di hatimu engkau mengimani, engkau mengamini janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. 1, 2, 3 ya. Tuhan berjanji akan memberkati. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi bapak saudaraku. Iya. Tuhan berjanji akan menyembuhkan penyakit kita. Tuhan berjanji akan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan berjanji menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Tuhan berjanji akan memberikan keselamatan bagi kita. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Ayo saudaraku dikasih Tuhan, pegang janji Tuhan. Perkatakan janji Tuhan setiap hari. Dalam doamu, dalam penyembahanmu. Ingatkan Tuhan akan janjinya. Sebab Tuhan itu adalah setia dalam segala janji-janjinya kepada kita. Amin. Kalaupun saudara menemukan banyak manusia yang gak setia dengan janjinya, itu adalah manusia. Tapi Pak Pendeta, tetanggaku gak setia. Dia udah berjanji 5 tahun yang lalu. Mau dikasihnya aku goreng. Tidak apa-apa saudaraku dikasih Tuhan. Ya, kalau cuma tetangga yang tidak tepati janji samamu, jangan kecewa. Tapi percayalah, sekalipun beribu-ribu orang tidak setia dalam janjinya, tapi Tuhan kita tetap setia akan janjinya. Tepuk tangan yang luar biasa. Bisa dilanjut? Kok ini mati ya? Boleh dilanjut, dibantu? Pointernya mati. Ya. Next. Mazmur 12 ayat 7 bagian A. Mazmur 12 ayat 7 bagian A mengatakan begini. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. Jadi janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan itu bukanlah janji yang dengan motivasi-motivasi tertentu. Tidak. Janji Tuhan bukanlah janji dengan embel-embel. Tidak. Tapi janji Tuhan itu adalah murni. Selama saya dan saudara mau sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, maka kita akan mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Oleh sebab itu jangan pernah lupa. Pegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba next. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Lanjut slide-nya. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang keempat. 1, 2 ya. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita apa?
janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, apabila kita berpegang pada janji Tuhan, itulah yang akan terus memampukan kita untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahinya Tuhan. Apa itu? Mengalami kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya menemukan beberapa hari yang lalu, saudaraku, ada sebuah tulisan di media sosial. Ya, menurut Bank Dunia mengatakan bahwa dunia ini akan mengalami resesi secara global. Mengalami krisis secara global. Memang ada yang menarik dalam kalimat itu mengatakan kecuali Indonesia. Katanya walaupun dunia mengalami resesi, tapi Indonesia sudah bisa dijamin selamat dari resesi itu, saudaraku dikasih Tuhan. Makasih ya. Katanya Indonesia mengalami selamat dari resesi itu. Tapi saya mau katakan, apapun itu saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita terus berpegang pada janji Tuhan, maka hidup saya dan saudara akan terus dipelihara oleh janji-janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita sudah lalui masa pandemi kurang lebih 2 tahun, saudaraku. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua adalah kasih setia Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Tapi Pak, suamiku berjanji sampai hari ini gak ditepati janjinya. Suami boleh tidak menepati janji, tapi Tuhan pasti menepati janjinya. Katakan amin. Iya, jangan berharap orang lain menepati janji. Kalau kamu sudah berjanji, tepati juga janjimu sama orang. Haleluya. Ah, itu juga saudaraku dikasih Tuhan, penting itu. Supaya apa? Supaya kita pun layak menjadi wadah berkatnya Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku. Apa arahan Alkitab bagi umat Tuhan untuk dapat mengalami kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan. Yang ketiga saya catat di sini, hidup melakukan titah Tuhan. Jadi selain daripada kita takut akan Tuhan, selain daripada kita berpegang kepada janji Tuhan, kita pun harus hidup melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita dengan setia. Jujur saudaraku, terlalu banyak orang Kristen di gereja waktu dengar firman amin, rasanya aman, oh saudaraku. Tapi setelah pulang dari gereja, ini menjadi masalah. 10 yang diamenkan, 15 dilupakan. Ini parahnya saudaraku dikasih Tuhan. Sekali lagi, 10 diamenkan di gereja, 15 dilupakan di luar sana. Bilang sama-sama dengan saya, akan lewat di sisongoni. Haleluya. Tapi hari ini, siapapun kita, saudaraku dikasih Tuhan, setialah melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Karena ada upah yang terbaik dari Tuhan bagi orang-orang yang setia melakukan perintahnya. Ayat yang ke-18 bagian B dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan apa? Yang ingat untuk melakukan titah Tuhan. Jadi sebenarnya titah itu bukan tidak diajarkan kepada kita. Sebenarnya perintah Tuhan itu sudah disampaikan kepada kita. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah terlalu banyak kita melupakan. Lupa untuk mengerjakannya. Lupa untuk melakukannya. Padahal kerinduannya diberkatilah terus. Diberkatilah terus. Kadang saudaraku dikasih Tuhan. Ya, saya membayangkan posisinya Tuhan gitu loh. Melihat kita. Tiap hari kita klaim berkat Tuhan. Tuhan, tolong. Berkati, pagari, jaga. Kuasamu terjadi. Tapi kalau udah urusan melakukan perintah Tuhan, apa diteme. Makanya ada satu cerita bahwa saudaraku dikasih Tuhan, seorang pendeta dia khotbah. Nah ternyata anak kecilnya itu ada di situ mendengarkan khotbah pendeta ini.
Nah, entah kenapa Bapak Saudaraku, entah apa khotbahnya pendeta ini. Pendeta ini mengatakan begini kepada jemaat. Apabila ada 2 barang samamu, kasih kepada temanmu 1. Nah, pendeta ini katanya sedang bercerita bagaimana hidup berbagi itu satu dengan yang lain. Nah, ternyata waktu bapaknya pendeta ini mengatakan hal yang demikian, saudaraku, anaknya itu lagi serius mendengar. Nah, anaknya ini suka memperhatikan jemaat yang datang beribadah. Ternyata ada seorang bapak yang diperhatikan oleh anak ini kalau datang beribadah itu terus bajunya, itu terus bajunya. Nah, akhirnya setelah mendengarkan khotbah daripada orang tuanya, saudaraku, anak ini punya inisiatif. Dia masuk ke kamar ayahnya, dia lihat ada beberapa baju orang tuanya yang sama. Ya mungkin itu seragam gereja bertahun-tahun gitu. Sehingga dikoleksi bahwa saudaraku sampai berapa itu yang sama. Nah, anak ini dia tergerak hatinya. Dia ambil itu baju walaupun dia tidak permisi dari bapaknya. Dia pergi ke rumah jemaat ini, dia bilang, "Om, ini ada baju bapakku di rumah. Ada 5 seperti ini baju bapakku, Om. Aku mau kasih 1 sama Om biar Om nanti bisa ganti-gantian bajunya untuk dipakai gereja." Nah, Bapak Ibu Saudaraku, bapaknya itu pulang dari pelayanan, masuk ke dalam kamar, dia perhatikan kok ada bajuku yang tidak di sini ya. Ditanya istrinya, Ma, bajuku yang begini di mana ya? Ditanya semua anggota keluarga, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba anak itu pulang, Bapak Saudaraku, dan ditanya, tinggal anak ini yang tidak ditanya. Kamu lihat nggak baju papa yang warna seperti ini? Loh, iya Pak, tadi saya yang ambil dari kamar Bapak. Loh, terus baju itu kamu kemanain? Tadi saya sudah kasih sama Om ini. Karena saya perhatikan Om itu setiap minggu itu aja pakaiannya. Saya kasihan loh Pak, saya kasih. Kan kalau Bapak yang bilang, kalau ada 2, kasih 1 sama jemaat. Oh, bapaknya itu marah, saudaraku, dikasih itu. Dia marah sama anaknya. Aduh, anakku salah, kamu tidak boleh gitu. Itu khotbah Bapak bukan untuk kita. Tapi itu untuk jemaat. Nah, kadang kan seperti ini yang terjadi, saudaraku dikasih Tuhan. Bayangin yang mengkhotbahin aja belum tentu. Sekali lagi, yang mengkhotbahin aja belum tentu. Apalagi yang hanya tapi itu tidak menjadi alasan. Pendengar dan penyampai firman Tuhan harus melakukan. Gak ada yang amin. Pendengar dan penyampai firman Tuhan harus melakukannya. Katakan amin. Siapa yang rindu diberkati Tuhan? Iya, sama-sama katakan dengan saya. Ulahonok kunama hatani Tuhani mulai sadarion. Iya, sekarang ingatkan yang di sebelahmu. Unang holan nyepung midu loko. Lo jujur saudaraku dikasih Tuhan. Banyak keluarga-keluarga Kristen kan. Tapi nasihat-nasihat opungnya. Iya kon dang boy na songono. Tapi firman Tuhan berbicara dilupakan. Saya ingat itu mama saya waktu datang. Waktu anak pertama saya lahir. Kami pergi ke gereja buat saudaraku dikasih Tuhan. Ya, karena penyerahan anak. Jadi kami numpang gereja saudaraku dikasih Tuhan. Pulang sampai ke rumah, datang mama saya. Udah, gantung itu gendongannya di atas pintu. Karena itu nasihat orang tua dari dulu katanya. Dan masih banyak yang melakukan itu saudaraku dikasih Tuhan. Katanya kalau lagi hamil istri tidak boleh bajunya direndam 1 malam. Dari mana pula lah itu saudaraku dikasih Tuhan. Karena saya dengar-dengar begini ngeri pula. Ada pula yang nasihati saya. Dinasihatinya saya soal-soal begitu. Udah tahu dia aku pendeta gitu loh. Udah tahu dia aku keras khotbah kalau di arisan. Dibilangnya lagi seperti itu. Jangan pegang mayat ya. Karena istrimu lagi hamil. Jauh ngan mau pegang mau tiok mayat tuinatakku lagi hamil. Tapi kadang banyak orang Kristen menyatakan dirinya Kristen. Nasihat nenek moyang dari dulu-dulu dipegang erat. Dilakukan. Tapi kalau udah perintah Tuhan. Daging dopeon. Dipertibi. Justru karena dipertibi lah makanya kita harus melakukan perintah Tuhan. Katakan amin. Molono nggak di surga dah perlu beho ulono muhatani Tuhan on. Shalom. Justru karena masih di buminya kita perlu melakukan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin.
Kalau dia di surga gak ada lagi baca Alkitab. Gak ada lagi pengkhotbah di situ. Amin atau amin? Nah ini kita harus pahami saudaraku. Terlalu banyak orang Kristen berdalih untuk melakukan firman. Karena apa? Loh ini Pak Pendeta masih di bumi, kita ini masih injak bumi, masih daging ini. Justru dalam kedagingan mulai engkau harus semakin setia mengerjakan firman. Supaya kita mampu menyangkal daging kita. Mampu membunuh karakter daging kita. Tapi kita hidup dalam karakter ilahinya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, titah Tuhan itu adalah pedoman dalam hidup orang percaya. Yang olehnya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Kalau saudara rindu mencari perkenanan Tuhan dalam hidupmu, lakukan firman Tuhan. Kerjakan firman Tuhan dengan setia di dalam kehidupan kita. Saya teringat dengan kisah perkawinan yang ada di Kana. Waktu itu mereka sedang mengadakan pesta, mengundang orang banyak datang dalam pesta itu. Dan ternyata Bapak Ibu Saudaraku, di tengah pesta mereka itu kehabisan anggur. Dan masih banyak tamu-tamu mereka belum menikmati anggur dalam pesta itu. Nah akhirnya ini menjadi satu masalah yang begitu besar. Pemilik pesta akhirnya melaporkan hal ini kepada Ibu Yesus. Dan Ibu Yesus berbicara kepada Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Kita nggak perlu bahas perkataan Yesus yang mengatakan, belum waktunya. Ada apa urusanmu untukku? Belum waktunya. Tidak mau bahas itu. Tetapi yang mau kita bahas adalah karena waktu itu ketika mereka lagi kehabisan anggur, Yesus memberikan perintah kepada pelayan pesta. Yesus berkata apa? Isi setiap bejana ini dengan air penuh. Yang mereka butuhkan apa Bapak Ibu? Anggur. Yang diperintahkan Yesus air biasa. Apa hubungannya? Apa tamu ini mau dikasih minum air biasa? Tidak. Tetapi yang luar biasa kita temukan dalam kisah ini bahwa saudaraku dikasih Tuhan. Bahwa seluruh pelayan pesta itu hanya taat melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Mereka kerjakan satu persatu Bapak Saudaraku. Dan apa hasilnya? Yesus berkata, cicip. Coba cicip. Dan pemimpin pesta itu mencicip air yang diisi dalam bejana tadi. Ternyata bukan lagi air biasa, melainkan air anggur. Amin. Seringkali Bapak Saudaraku, mujizat Tuhan kita alami ketika kita mau taat. Saya bisa simpulkan seperti ini. Kenapa kita tidak mengalami mujizat dari Tuhan? Jangan-jangan Tuhan belum menemukan kita taat kepada Tuhan. Walaupun ada di gereja, tapi masih banyak yang belum taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ayo lakukan perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Katakan amin. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata kita bercahaya. Jadi kalau kita setia melakukan perintah Tuhan di dalam kehidupan kita, maka setiap jalan-jalan kita akan terang di bawah kasih setia Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi kita. Ayat yang terakhir Bapak Saudaraku dikasih Tuhan. Tadi masih ada ayat terakhir ya. Ayat yang terakhir Mazmur 90 ayat 14 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan akan kenyang dengan berkat Tuhan. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan akan kenyang dengan mujizat Tuhan. Orang yang mengalami kasih setia Tuhan akan kenyang dengan pertolongan Tuhan di sepanjang hidupnya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau arahkan pandangan kita kepada kasih setia Tuhan. Kepada kemurahan dan kebaikan Tuhan.
Sebagaimana kebenaran firman Tuhan telah mengingatkan dan mengajar setiap kita saudara. Dan saya percaya melimpahlah kasih setia Tuhan yang luar biasa dan dahsyat apabila saya dan saudara belajar takut akan Tuhan, berpegang pada janjinya, dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan segenap hati kita. Bawa hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan janji Tuhan. Jangan pernah ragukan firman Tuhan dalam hidup. Bahwa dalam setiap musim hidup kita Tuhan ada bagiku dan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Mari kita bersama bersyukur kepada Tuhan. Nikmati anugerahnya. Nikmati kasih setia Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan. Amin. Kalau burung di udara dipelihara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu, Tuhan selalu. Amin. Terima kasih Tuhan. Yes. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolong. Amin. Terima kasih Tuhan. Tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Saudara, mari kita taruh kedua tangan kita di dada pagi siang hari ini. Renungkan kasih setia Tuhan yang besar. Renungkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan yang sanggup untuk mengangkat hidup saya dan saudara dari segala kelemahan dan keterpurukan kita. Kasih setianya yang sanggup untuk mengubahkan segala keadaan kita. Kasih setia Tuhan yang sanggup untuk mengangkat kita lebih lagi naik bersama dengan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang sanggup mengerjakan perkara-perkara ajaib bagiku dan bagimu. Sekalipun engkau berkata tidak mungkin saya bisa melaluinya, tidak mungkin aku bisa menjalaninya, tapi kasih setia Tuhan yang membukakan jalan bagi
bagiku dan bagimu. Berdoalah dalam roh. Jadikan aku pribadi yang takut akan Engkau, Tuhan. Biarlah aku senantiasa berpegang pada janji-Mu. Setia melakukan setialah perintah-Mu. Bawa hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Alami janji Tuhan di dalam hidup kita. Hanya umat Tuhan. Nyanyikan pujian ini dari awal. Hanya jemaat. Musim akan. Amin. Ingat janji Tuhan. Ingat firman Tuhan. Ya. Pandang terus kepada Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan tangan Tuhan menjamah. Ya. Bersama katakan dengan segenap hatimu, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, selalu setiap titah-titah-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah firman-Mu tetap bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sambil kita mendengarkan warta sepekan, persembahan akan dijalankan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu jemaat yang datang beribadah secara onsite maupun online. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang perdana datang di tempat ini. Terima kasih sudah bergabung di Gereja GBI Tarutung Kota. Dan nanti sore akan diadakan ibadah raya yang ketiga di tempat ini pada pukul 17 WIB. Sesaat lagi kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan khusus lainnya seperti perpuluhan, diakonia, ucapan syukur, dan pembangunan.
Persembahan dapat juga diberikan lewat rekening gereja yang tertera di layar. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, akan diadakan KKR dengan tema Tapanuli Bangkit dan Dipulihkan bersama Pendeta Gilbert Lumoindong, diselenggarakan di Lapangan Merdeka, Kota Dolok Sanggul, Humbang, Hasundutan, yang akan dimulai pada pukul 18 WIB. Kami mengundang seluruh pengerja dan jemaat untuk hadir dalam KKR ini. Pada minggu ini akan diadakan baptisan air bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan dirinya untuk dibaptis, dapat mendaftarkan diri kepada para pelayan dengan mengisi formulir baptisan. Training baptisan akan diadakan pada hari Kamis pada pukul 18 WIB. Dan baptisan air akan diadakan pada hari Jumat pada pukul 16 WIB. Kepada jemaat yang akan dibaptis, wajib mengikuti training baptisan dan pada hari Jumat agar membawa pakaian ganti. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi para pengerja. Sepanjang minggu ini Menara Doa berjalan seperti biasa dari Senin hingga Sabtu. Jemaat dapat hadir sesuai dengan komunitas masing-masing. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah doa pengurapan di tempat ini, masuk pada pukul 19.30 WIB. Kepada seluruh pengerja diwajibkan untuk hadir dan terbuka juga bagi jemaat. Pada hari Sabtu, doa puasa dimulai pada jam 10 pagi WIB di tempat ini secara onsite. Latihan musik untuk para pelayan dan juga jemaat yang ingin bergabung dalam pelayanan musik, vokal, multimedia dan tari dapat hadir setiap Sabtu jam 4 sore di tempat ini. Setiap malam minggu jam 18 WIB akan diadakan ibadah pemuda remaja di tempat ini. Kepada kaum muda dapat bergabung dalam ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan, tanggal 19 Juni 2022 akan diadakan sebanyak 3 kali ibadah, yaitu jam 9 WIB, jam 11 WIB, dan jam 17 WIB. Disertai dengan ibadah anak sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Sebagai pengumuman tambahan, kami mengundang para imam-imam keluarga untuk hadir pada hari Senin jam 17 di tempat ini akan ibadah bersama dengan para imam gereja tempat ini. Kita akan masuk jam 17 WIB. Kami mengundang semua kaum bapak dan juga yang akan bapak-bapak untuk hadir dalam ibadah ini supaya kita diberkati Tuhan dan keluarga kita juga akan diberkati Tuhan. Terima kasih, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta sepekan, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Mari kita buka kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, itulah yang akan tetap senantiasa memberkati kita mulai dari siang hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan permai, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam.